Gawat, makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Jokowi tergiur potensi industri keuangan syariah. Bisa sampai 1,5 triliun dolar Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia memiliki potensi besar dalam industri keuangan syariah dan industri halal. Dia mengungkapkan, pangsa pasar industri keuangan syariah diproyeksikan mencapai 3,69 triliun dolar Amerika Serikat pada 2024 mendatang. Sementara, pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia, kata Jokowi, diproyeksikan mencapai 1,5 triliun dolar Amerika Serikat. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam industri keuangan syariah dan industri halal. Pangsa pasar industri syariah di tahun 2024 diproyeksikan akan terus tumbuh hingga mencapai 3,69 triliun US dollar, ujar Jokowi dalam sambutannya di acara Global Islamic Investment Forum, Jumat 24 Maret. Berdasarkan proyeksi sebelum pandemi, pangsa pasarnya diperkirakan tumbuh hingga mencapai 8,6 triliun US dollar. Sedangkan Indonesia diproyeksikan memiliki pangsa pasar sebesar 1,5 triliun US dollar imbuhnya. Menurut Jokowi, hal itu berpotensi untuk terus ditingkatkan. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut Indonesia memiliki jumlah jamaah haji terbesar di dunia sebagai negara penggerak industri perhajian yang terbesar di dunia. Oleh karena itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki peran kunci sebagai penggerak perubahan untuk mengoptimalkan kondisi keuangan syariah melalui penempatan di bank-bank syariah dan investasi, baik di dalam maupun di luar negeri, kata Jokowi. BPKH, kata Jokowi, harus mampu menjadi katalis dan penggerak aktif untuk membangun dan menjadikan Indonesia sebagai investasi dan industri halal. Hal ini dapat terwujud dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai entitas di dalam atau di luar negeri dan mengoptimalkan kontribusi UMKM dan pesantren dalam pengembangan industri halal. Potensi kerjasama industri halal dan keuangan syariah harus terus diperluas, dikembangkan dengan berbagai pihak. Kerjasama antara layanan perhajian dengan industri keuangan syariah dan dengan industri halal harus terus ditingkatkan, pungkasnya. Berita kedua, mengejutkan. Jokowi buka peluang pembiayaan IKN dari dana patungan masyarakat. Di tengah mundurnya SoftBank dari rencana pembangunan ibu kota negara IKN baru-baru ini, Presiden Jokowi membuka peluang masyarakat bisa ikut mendanai proyek besar ini di Kalimantan Timur. Opsi ini diungkap oleh tim komunikasi IKN, Sidik Pramono. Dia menjelaskan, sumber pendanaan pembangunan IKN akan diusahakan sedapat mungkin dari kas negara atau APBN. Namun, pemerintah juga membuka opsi lain dari berbagai sumber sesuai undang-undang seperti kerjasama dengan investor lain dari swasta atau BUMN. Kerjasama dengan swasta dan BUMN, kata dia, antara lain berupa pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi. Opsi lain, sumber dana dari creative financing seperti crowdfunding atau urun dana, dana filantropi, ataupun dana corporate social responsibility atau CSR. Crowdfunding atau urunan dana adalah satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN. Urun dana merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi atau sosial, katanya dalam keterangan tertulis Jumat 25 Maret. Lebih lanjut, Sidik menyebut pembiayaan IKN dari dana patungan masyarakat ini sifatnya sukarela. Karena itu, pemerintah menurutnya tidak akan mewajibkan rakyat menyumbang ke IKN. Tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri, ujar dia. Sidik menjelaskan, opsi urun dana ini diambil dengan tujuan memberikan kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mempunyai rasa memiliki di IKN.
Pendanaan dari urunan dana bisa dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, seperti misalnya taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artefak hutan. Intinya, urun dana sebagai salah satu alternatif. Pembiayaan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat, ujar dia. Berdasarkan catatan kumparan dari Kementerian Maritim, pengerjaan IKN tahap pertama pada 2022 sampai 2024 sendiri memakan biaya cukup besar, mencapai 446 triliun rupiah. Biaya itu akan digunakan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan seperti Istana Kepresidenan dan Gedung Parlemen. Dari jumlah itu, 20% berasal dari APBN, sedangkan 80% sisanya ditargetkan datang dari investasi, partnership, atau penerbitan obligasi. Berita ketiga, pemerintah mau naikkan harga BBM April. Pertamax jadi Rp16.000. Sungguh mengejutkan. Masih tingginya harga minyak mentah membuat pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak BBM beroktan 92 seperti Pertamax menjadi Rp16.000 per liter pada April 2022, yang sebelumnya harganya di bawah Rp10.000. Harga minyak mentah di dunia masih tinggi, di atas $100 per barrel. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Agung Pribadi, konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi penyebab utama harga minyak mentah dunia terus meningkat. Pasalnya, stok minyak mentah dari Rusia dan Kazakhstan terganggu akibat kerusakan pipa Caspia Pipeline Consortium, sehingga pasokan ke Uni Eropa berkurang. Kenaikan harga minyak mentah dunia juga berpengaruh terhadap harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price atau ICP. ICP tercatat sebesar 114,55 US per barrel pada Kamis 24 Maret. Angkanya melonjak dari rata-rata ICP Februari 2022 yang hanya 95,7 per barrel US dollar. Kenaikan harga minyak mentah dunia otomatis berdampak pada harga BBM. Saat ini, batas atas harga BBM untuk RON 92 sebesar Rp14.526 per liter rupiah. Dengan mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, maka keekonomian atau batas atas BBM untuk RON 92 April 2022 akan lebih tinggi dari Rp14.526 per liter rupiah. Bisa jadi sekitar Rp16.000 per liter rupiah, papar Agung dalam keterangan resmi Jumat 25 Maret. Harga batas atas yang ditetapkan SDM, sambung Agung, mencerminkan keekonomian BBM RON 92 berdasarkan formula harga dasar dalam perhitungan jual eceran jenis BBM umum. Jadi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri SDM, saat ini kami masih mencermati harga minyak. Karena kalau berkepanjangan memang bebannya berat juga, baik ke APBN, PT Pertamina, dan sektor lain, jelas Agung. Sebelumnya, staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga mengisyaratkan agar Pertamina menggerek harga Pertamax. Pasalnya, perusahaan plat merah itu menjual Pertamax di bawah harga keekonomian. Arya menjelaskan, harga keekonomian Pertamax Rp14.500 per liter rupiah. Namun, Pertamina hanya menjual Pertamax sebesar Rp9.000 per liter sekarang. Bisa dikatakan, posisinya Pertamina subsidi Pertamax. Ini jelas artinya Pertamina subsidi mobil mewah yang pakai Pertamax. Karenanya perlu dihitung ulang, ucap Arya. Menurut Arya, BBM RON 92 di Asia Tenggara dibanderol Rp14.000 sampai Rp15.000 per liter, atau di bawah harga yang ditentukan oleh Pertamina. Sementara harga BBM khusus di Malaysia lebih murah karena pemerintah memberikan subsidi dengan mekanisme tertentu. PJS Corporate Sekretari Pertamina Patra Niaga PPN, Subholding Commercial and Trading Pertamina Intro Ginting, belum dapat memberikan kepastian apakah harga Pertamax akan naik dalam waktu dekat. Manajemen masih mengkaji hal tersebut. Iya, sedang kami review untuk harga Pertamax. Sabar dulu, ucap Irto.